Yes, halo Jepret Tim, ketemu lagi barengan sama Dias Danar dan di Depdagri ya. Akhirnya kita jadwalnya reguler lagi nih Depdagri, mudah-mudahan terus reguler terus sampai dengan memasuki musim baru Liga Indonesia. Kemudian juga semua perihal tentang sepak bola dalam negeri pokoknya bisa kita beritakan ke Jepret Tim yang menonton ya dan selalu setia dengan Depdagri. Dias Danar hari ini nggak hanya sendiri, tapi juga ada Mas Hanif. Halo Mas Hanif, apa kabar Mas Hanif? Selalu bugar. Selalu bugar. Semangat Mas Gita. Semangat juga. Semangat ini karena apa? Tapi ntar kita bahas dulu ya. Karena banyak terjadi hal yang mengejutkan juga selama Depdagri libur juga ya. Tapi kita mau ngucapin dari rekan kita ada Bang Bes yang akhirnya kembali ke pelukan Luis Mia. Aduh, kembali ke Liga 1 ya. Iya, kembali ditelepon oleh Luis Mia untuk kembali menjadi asisten pelatihnya Luis Mia di Persib Bandung ya. Kembali bisa ketemu di pinggir lapangan ya. Nah, kembali bisa ketemu sama Bang Bes di pinggir lapangan. Dan juga ini juga ya buat, gua nggak tahu nih, harusnya Piala Dunia U20 kan udah berlangsung ya. Harusnya kemarin euforia itu kita rasakan, tapi hanya kita bisa lihat di tayangan ulang kalau sekarang ya. Tapi ini gua nggak tahu apakah untuk menghibur pecinta sepak bola di Indonesia atau memang ini emang agenda yang udah dipersiapkan lama. Lusa PSSI-nya Argentina udah melansir secara resmi di sosial medianya mereka kalau 19 Juni nanti Argentina akan melawan Indonesia. Ini apa? Apakah ini bentuk terima kasih PSSI-nya Argentina karena Indonesia mundur jadi Piala Dunia, jadinya Piala Dunia U20 di mereka? Atau gimana Mas Hanif kita? Coba. Ya, sebenarnya emang apa ya, bisa dikatakan ambigu, tapi satu sisi yang menarik buat kita ya. Dan kita tahu memang pengurus yang sekarang itu beda ya, maksudnya selalu mengumumkan kepastian setelah ada kepastian. Nah, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi satu fakta yang sebenarnya ya, karena kalau dari Argentina udah ngeklaim datang, berarti tinggal dari kitanya. Cuman memang sejauh ini memang belum diumumkan. Mudah-mudahan yang katanya besok ada press conference itu disampaikan. Oke. Jadi update terakhir adalah PSSI besok akan ada press conference. Ya. Agenda press conference-nya apa? Kalau yang tersirat sih tentang kualifikasi Piala Asia U23 ya, yang rencana Indonesia jadi ditunjuk sebagai tuan rumah ya. Tapi kita kan nggak tahu. Selebihnya kalau misalkan itu diumumkan berarti memang menjadi satu booming. Kayak kemarin ini adalah press conference penting setelah tidak diumumkan sebelumnya, tapi begitu diumumkan ternyata kerjasama dengan Jepang. Nah, tidak untuk kemungkinan hal yang sama juga akan diumumkan. Ini juga bisa diumumin. Tapi apa yang menurut Mas kita, apa yang membuat Indonesia kayaknya belum mau ngumumin? Kenapa Argentina dulu yang mau? Padahal ini adalah berita besar gitu, lawan Argentina gitu, dimana sebelumnya emailnya aja sempat bocor ya kan ke sosial media, email penawaran ngajak Argentina ke sini. Riskan ya. Tapi kalau gue bilang pengen federasi pengen main hati-hati ya, bahwa belum ada hitam di atas putih yang menyatakan bahwa Argentina akan datang, mereka tidak gegabah untuk bilang bahwa Argentina akan datang. Ini kan kita baru lihat dari Twitternya AFA ya, bahwa ini akan datang. Tapi nggak salah kalau AFA itu Twitter AFA mengatakan seperti itu, karena memang ini planning mereka. Kan mereka kan Oktober nanti sudah kualifikasi Piala Dunia. Jadi ini Juni dan September adalah 4 pertandingan di mana mereka bisa melakukan uji coba untuk berhadapan dengan lawan-lawan yang nantinya mungkin ya Juni itu kan musim liburnya pemain, lebih ke arah bagaimana mereka bermain santai, bermain lebih bugar. Itu kenapa mereka lebih memilih Asia ya, untuk terbang kemana-mana, cari uang juga ya dalam tanda kutip. Dan kayaknya September nanti baru mereka mencari lawan yang sejenis untuk lawan-lawan mereka yang ada di kualifikasi. Selevel kali ya, bukan sejenis ya. Selevel kali ya. Selevel ya. Sejenis semua cowok. Sorry, maksudnya selevel dengan mereka. Makanya lawannya kan Australia. Kan Australia juga pindah ke Beijing. Jadi artinya tidak bermain di Argentina, tidak bermain di Australia, tapi main di Beijing untuk berhadapan dengan Australia. Kemudian ya setelah sampai di daratan Cina ya Indonesia kan adalah yang terdekat berikutnya untuk mereka bisa bermain. Tapi gini, lebih dari itu juga Argentina itu adalah Argentina gitu. Bukan hanya nama besar yang dipertaruhkan, tapi kalau kita melihat simpang siur kan soal biaya segala macam. Karena kita tahu 2011 Venezuela kan sempat mengundang ya, dan waktu itu biayanya hampir 5 juta US sekitar dollar. 70 ya, apalagi kalau sekarang. Itu kalau kita sebagai orang awam melihat di sana ya, tapi kan kita nggak tahu yang B2B-nya seperti apa. Jadi hal yang wajar dan logis ketika ini akan dipublish secara resmi ketika ada dua kepastian. Karena pasti ketika Argentina yang datang, yang mengulas dari sisi media bukan Indonesia loh. Betul. Tapi negara lain yang selama ini menganggap Argentina dan Argentina, tim yang saat ini berada di peringkat pertama, pasti ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Argentina mau melawan tim yang rankingnya 149. Beda 148 betul, loh. Betul. Sebelumnya memang melawan Curaçao ya, yang kebetulan melawan tim kita juga ya. Dan itu di Argentina, mereka menang 7-0.
Dan kita nggak tahu sebenarnya motif dibaliknya apa, karena melawan tim yang peringkatnya jauh sekali. Tapi waktu itu kan status Argentina sudah menjadi juara dunia, dan itu adalah hiburan yang bisa dipastikan 80% pasti Argentina menang. Tapi stadion luar biasa loh, penuh. Nah, tidak untuk kemungkinan fakta yang sama akan terjadi di pertandingan ini. Tapi tadi kalau mengutip kata-kata Mas Gita, kalau Argentina di match day bulan Juni ini mencari, dalam tanda kutip, mencari uang aja, berarti bidding yang dilakukan Indonesia gede dong. Ya, Deal-dealan di sini melibatkan uang yang besar dong. Jadi, harusnya gede. Gue ingat dulu waktu kantor tempat gue kerja tahun 2007 datengin Bayern Munchen ke sini. Itu harganya hanya 500.000 US dollar. Ya. Itu kalau di rupiahin kala itu tahun 2007 dikali 10.000 5M. 5M dalam di luar rupiah. Itu Bayern Munchen yang datang. Tapi yang datang pun itu karena itu tahun 2008, 2007 bukan 2007, 2008, itu yang datang bukan pemain-pemain yang dipanggil oleh Jerman untuk Piala Dunia, untuk Piala Eropa. Ya, yang paling bintang waktu itu Oliver Kahn karena dia mau pensiun, dia udah nggak main lagi. Yang menjelang bintang adalah Toni Kroos. Artinya pemain Bayern Munchen yang bermain di tim nasional masing-masing nggak dipanggil dengan harga dengan harga 500.000 US dollar. Nah, ini tadi pemain-pemain ini kan jadinya pasti akan ada bargain, kalau yang ini datang harganya berapa, kalau yang ini tidak datang harganya berapa. Lionel pasti datang kalau gue bilang. Lionel Scaloni yang datang. Ya, pelatihnya karena itu. Udah pasti. Tapi Lionel yang satunya yang masih tanda tanya. Ya, obrolan terakhir Bang Valen dengan owner dari Nine Sport, Mas Arif Wicaksono, itu desas-desusnya 10 juta dolar. Berarti sekitar 147. Itu sebelum Piala Dunia. Ditambah sekarang labelnya mereka adalah juara dunia. Ya masuk akal Make sih. sense ini untuk B2B bahkan. 2011 4,5 ya. Jadi sekarang sekitar 140-an. Tapi kalau itu dihitung sebagai B2B ya masuk akal aja. Pasti ada kepentingan lain, ada pertimbangan lain lah. Pertimbangannya gini, penting nggak untuk Indonesia mencari, gue ini jadi mata netizen, penting nggak Indonesia untuk mencari sampai selevel Argentina lawannya? Atau ini hiburan karena kita gagal mempertahankan Piala Dunia tetap di kita? Kalau itu faktor lain lah ya. Karena Argentina sebelumnya juga nggak ada hubungan dengan itu. Argentina juga nggak lolos kan. Dan kebetulan kemarin juga baru satu laga menang mereka kan. Tapi lebih dari itu memang ada Argentina butuh hal lain lah. Ini case-nya hampir sama ketika melawan Curaçao kemarin. Bedanya mereka home, sekarang away. Dan pasti ada konsekuensi lain yang mungkin gue ngelihatnya nggak sebesar itu juga sih angkanya, kalau itu memang itu B2B. Kalau dari sisi prestasi sih enggak buat Argentina ya. Kenapa? Kalau mereka kalah kan riskan mereka dikurangi nilai untuk ke koefisien peringkat FIFA. Siapa Argentina kalah? Kan itu udah kalaupun mereka menang, mereka hanya dapat tambahan plus 0,5. Tapi uang 10 juta dolar. Tapi ya itu. Kalau gue lihat, kalau dari sisi Indonesia sebenarnya ya kita kalah menang ataupun tidak ya tidak juga akan menjadi, cuman untuk menghadapi pertandingan berikutnya seperti kualifikasi Piala Dunia ini kan balik-balik lagi lawan yang tidak selevel kan ya tidak akan ada pelajaran juga yang didapat. Tapi kan kalau untuk hype masyarakat ya ini benar. Nah, ngomongin hype masyarakat, Indonesia kan masyarakatnya gampang banget teralihkan dengan isu yang besar apa segala macam ya. Ya apakah ini salah satu termasuk siapa bilang? Saya sebagai netizen. Ada isu besar dikit pasti hype ini kan luar biasa nih. Juara dunia, Lionel Messi, top of mind dari sepak bola dunia saat ini gitu ya. Nama-nama besar di Argentina didatangkan ke Indonesia, di mana polemik sepak bola di Indonesia, Mas Hanif, kita nggak bisa pungkiri itu lagi rame juga gitu. Kalau ukurnya isu besar di dalam skala prioritas yang lebih luas, mungkin iya. Tapi kalau kita mengukurkan di ukuran bola, nggak juga. Karena bola itu kan tetap menjadi salah satu yang menjadi perhatian utama. Apapun isunya, hampir tiap pekan itu selalu berganti. Kebetulan sekarang Argentina, kebetulan juga sebelumnya juara di SEA Games. Artinya kalau kita ukurannya pada media monitoring ya, tetap bola yang utama. Iya, ini kayak polemik di bola. Kan kita yang tahu, teman-teman sebelumnya juga ada tragedi di Kanjuruhan. Gagal Piala Dunia U20. Ini kan isu yang nggak positif lah. Isu negatif lah untuk sepak bola Indonesia. Didatangkanlah Argentina gitu. Iya. Untuk menutup itu semua atau gimana sih? Nggak terlalu bisa juga untuk menutup semua itu. Karena 10 juta US dollar itu mahal, mahal untuk sebuah tim sepak bola, tapi murah untuk biaya politik. Betul, banyak yang mengkomparasi kalau 140 miliar gitu kan, alias segitu. Itu kalau dibandingkan untuk biaya development pasti akan banyak. Terus kalau kita bandingkan lagi dengan biaya untuk VAR gitu kan, yang isunya nanti putaran kedua mudah-mudahan jadi. Itu udah berapa? Tapi angka itu kan tidak akan ya. datang dari federasi, jadi sah-sah aja gitu loh.
youth development. Bilang to the point lo ya. Iya, Youth development, youth FAR dan segala macam itu kan harus datang dari federasi. Iya. Kalau ini angkanya datang dari sponsorship, Iya. dari orang-orang yang menanamkan uang untuk mendatangkan ya sah-sah aja jadinya. Yes, tapi ini beneran pure memang mencari pengalaman untuk timnas Indonesia. Kalau menurut kalian berdua, Iya. tidak ada agenda lain di balik ini semua? Kalau cari pengalaman Enggak agak sih. naif juga Enggak. ya. Nah, agenda utamanya apa? Kan friendly match untuk Tapi itu buat kan. pemain iya, buat pemain itu Ya. berhadapan dengan Lionel Messi, berhadapan dengan McAllister, Garnacho, Emi Martinez. McAllister, Enzo Fernandez segala macam kan sebuah apa ya, sebuah kebanggaan iya, tapi dampaknya untuk kualitasnya Sintayong kan enggak juga gitu loh. Kita juga Iya. pernah kan ketemu sama Uruguay, kita Uruguay, dibantai iya, waktu iya. itu. 7-1 ya? 7-1 nggak ada pelajaran juga yang kita dapat waktu itu. Bahkan Iya. pada waktu Ini itu sebagai gambaran gini, dulu kan pernah ya kita kedatangan 3 tim Premier League secara berurutan Iya, kan, iya. Arsenal, Liverpool, Arsenal, Chelsea. ya. Nah, Arsenal, itu Chelsea, Liverpool ya. Memang secara kualitas teknik jauh lah. Tapi respon pemain kita ketika bertemu nama-nama besar ini udah tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya kan pernah tuh yang U23 ke Italia, ketemu AS Roma. Iya. Saya dapat info dari official ya, begitu Totti masuk, semua diem. Ngedown. Kayak Ngelihat starstruck. ya betul. Ya. Ini ya selama Kayak ini bisa ngeliat di dewa TV. gitu. Nah, Iya. nah, sekarang kan beda. Nah, pengalaman ini ya menurut saya benar-benar perlu dirasakan ke semua poin, apalagi main timnas. Gitu. Yes, ini menariknya karena gue kepikiran sebelum bertanding melawan Argentina, ini sebelum kita masuk ke squad seperti apa yang akan Iya. dibawa oleh coach Sintayong di nanti di laga uji coba di laga friendly match ini ya. Sebelum melawan Argentina, lawannya adalah Palestina. Itu lebih wajar. Nggak bisa Iya. dipisahkan dari isu Piala Dunia kemarin. Israel. Iya, nggak bisa. Lanjutannya dari Palestina lawan Argentina. Nah, kalau Palestina apa menurut Sebenarnya kalian kan wacana agendanya? melawan Palestina itu adalah pada saat kita gonjang-ganjing bahwa Piala Dunia akan ada atau tidak. Jadi Iya. waktu itu kan oleh Erick Thohir disebutkan bahwa kalau saya terpilih itu Palestina yang akan Iya. jadi lawan pertama mereka kita di FIFA Matchday setelah dia memimpin dan itu dibuktikan. Tapi kalau gue lihat terlepas apapun Palestina itu dengan peringkat 93 dunia dan kita nanti akan bermain di Piala Asia salah satunya melawan Irak, ini lawan yang sesuai. Ada agenda itu, ada agenda latih tanding di Ya. mana tim akan bermain dengan at least lawannya setipe. Ya, setipe walaupun tidak Satu selevel level dengan ya. Irak ya, tapi Ya. kan itu setidaknya satu tipe. dalam Satu permainan. tipe. Nah, kalau Mas gaya Adi main melihatnya? gaya main sama, Oke. postur sama. Jadi kalau kita bilang serius sama entertainment, ini yang serius. Iya, Jadi iya. pas cara mengukur sebenarnya, apalagi kalau kita melihat belakangan sudah banyak pemberitaan soal adanya naturalisasi lagi gitu kan. Ya ini bisa menjadi ajang yang paling tepat sebelum ke arah sana. Gitu. Berarti ini keseriusan friendly match untuk squad Argentina untuk entertainment. Itu taman nggak juga sih, tapi Oh, gua menyimpulkan doang dari Mas Hanum. iya, Iya. maksudnya gini Iya. loh. Kalau kita belajar sekelas untuk membentuk tim yang sesuai keinginan, Iya. Palestina pas. Tapi untuk memberi pelajaran dan pengalaman plus pemantapan, Argentina. bisa lanjutkan. Berarti secara agenda itu sebenarnya menurut pandangan Mas Hanif ya. Iya, jadi bukan full itu teman enggak loh. Bukan, karena emang buat Iya. pengalaman pemain Sekarang ketemu gini aja, pemain besar. katakanlah Ya. Argentina tim B gitu kan. Iya. Tetap di atas Palestina. Iya, Nggak pasti mungkin lah. kan, Iya. gitu. Kalaupun yang datang Garnacho dan kawan-kawan ya, Garnacho kan belum pernah main Piala Dunia. Iya. Atau yang datang siapa tuh yang main di Udinese? Yang lucunya gue bahkan baca-baca ya, seluruh total jumlah pemain kita dalam rupiah Iya. nilai market kita itu kalah dengan satu pemain ini yang hanya main di Udinese dan dia tidak main di Piala Dunia gitu. Di Udinese Dia lagi. harganya 139 miliar, kita dijumlahin semuanya 127 miliar. 27, ya, Jadi memang benar. kualitasnya jomplang gitu. Tapi ya itu tadi setidaknya buat pengalaman bagi pemain, Ya. nggak tahu lah buat prestasi sih enggak rasa-rasanya ya. Dan buat hype bagi masyarakat tuh gua bilang. Kalau yang lawan Palestina sudah diumumkan akan main di Solo ya? ya Kemungkinan akan main di GBT atau Solo. Solo? Solo kemungkinan. Solo. Tapi kan Kalau- kita nggak tahu, bisa jadi besok. Karena ada preskon ya. besok, mungkin preskonnya juga mengumumkan itu. Yang lawan Argentina kemungkinan besar? Kalau sih kita kan belum mengumumin Belum. di PSSI. Heeh. Tapi Argentina udah mengumumkan kan, Iya. dan disebutkan Jakarta. Jakarta. Dia nyebut Jakarta dia. Iya. Nah, tapi kalau iya benar, kalau menurut Mas Arief kemarin ngobrolan Bang Valen, yang paling bisa menampung dengan banyaknya jumlah penonton, Iya. antusias apa segala macam ya GBK. Dan Plus akses. spill-nya adalah Jakarta dari Ya, apa? plus keamanan, Ya. kemudahan transportasi, akomodasi, animo publik, bagaimana nantinya paling nggak dipertimbangkan juga sekian jam sebelum kick-off, Ya. setelah jam kick-off yang paling memungkinkan GBK. Iya, masa lapangan A ya, enggak ya di GBK-nya lah ya. Ya yang mendatangkan kan juga harus berpikir bahwa
jumlah kursi sepadan dengan jumlah tiket yang harus dikeluarkan oleh mereka. Ya, mungkin ada festival juga 11 juta ya nontonnya di depan Messi. Kan November tiketnya 11 juta loh nonton Coldplay di GBK juga. Tim produksi TV juga harus mempertimbangkan kan? Iya, betul. Apa gimana Mas? Tim produksi TV juga harus mempertimbangkan kan? Tim produksi TV. Kan belum tentu saya. Oh iya benar. Tapi ini emang Wah, saya cuma tanya kok tadi. Nah, tapi ngomongin sedikit aja gue pengen ngebahas sedikit penasaran kan kemarin abis lihat Piala Dunia U20 tayangan ulangnya kan sebegitu oke-nya dengan tayangan dan lain-lainnya. Kanan kirinya dikasih LED advertising gitu. Indonesia tuh harusnya gitu ya Mas? Nanti Kemarin waktu ya, itu kalau jadi waktu itu rencananya akan gitu. Dan itu kita- keren dan- banget dan ya. itu pakai VAR. Waktu itu kita udah dihubungin bahwa akan ada VAR. VAR itu yang akan dimainkan oleh orang-orang FIFA. dan berapa angle apa segala macam, standar apa segala macam. Itu bakal keren banget tapi ya udahlah ya. Kita balik ke sini. Jadi agendanya tadi Jangan menurut mengungkit luka lama. Jangan mengungkit luka lama. Agendanya tadi adalah kalau untuk Palestina ini latih tanding yang memang bukan setara tapi kurang lebih gambaran lawan Indonesia di Piala Asia akan menemui tipe yang sama dengan yang dihadapi nanti pada saat lawan Palestina. Ya. Kalau Argentina tadi ada B2B di belakangnya, ada entertainment untuk masyarakat dan untuk pemain untuk pemantapan mental. Iya. Ya. Itu ya jadinya ya. Ya, taruhlah kalau dilihat-lihat bahwa kita kan ketemu Jepang Ya. Jepang kan udah pernah ngalahin Jerman ya. Artinya levelnya juga bisa ngalahin Argentina juga dong Jepang. Wah. Ya, kira-kira gitu lah. Saya mau nonton Minamino, saya mau lihat. Nah, skuad seperti apa sekarang di friendly match 2 pertandingan ini Palestina dan Argentina, skuad seperti apa kira-kira yang akan diturunkan oleh Sintayong? Juga ada 2 nama baru kan yang baru saja selesai dinaturalisasi. Skuad yang mana yang kira-kira diturunkan oleh Sintayong? Mas Hanif, Mas Gita. Gue ngelihatnya pasti yakin Sintayong sudah punya gambaran kerangka inti ya, tapi itu terlepas dari 2 nama yang baru dapat naturalisasi ya. Itu kan juga mereka usianya di bawah 20 tahun Betul. ya. Harusnya kan diplot untuk Piala Dunia U20. kemarin. Tapi gue ngelihatnya bahwa karena Sintayong sudah menemukan sebenarnya kerangka inti sebelumnya ya, ada kajian cukup besar menurut gue nih, 2 nama itu akan bisa diberi kesempatan. Iya. Akan ikut dimainkan. Iya, karena kalau kita melihat lini tengah dari timnas sekarang saat ini senior ya, pasti 3 nama itu selalu bergantian kan. Klok, kemudian Rahmat Irianto, dan itu tinggal bergantian. Tidak untuk kemungkinan diganti karena praktis di antara 3 ini yang tak tergantikan cuma Klok kan. Ya. Tinggal pendampingnya, siapa penari-penari di sebelahnya itu yang memang Karena yang pemain tengah dan pemain depan kan ini kan. Ya, ini Rafael Struijk itu kan bisa main di sayap kiri ya. Ya, jadi gua rasa ya ini kesempatan untuk kita kan salah satu kelemahannya tim Sintayong adalah sisi lini depan kita. Dan itu bisa diisi dengan pemain ini walaupun dia under 20. Walaupun nantinya dia akan dipakai untuk ke timnya Indra Syafri ya untuk Piala Asia under 23 atau Asian Games tapi yang jelas bahwa Juni ini kan tidak ada agenda buat under 23. Jadi ya pasti bisa dimainkan di FIFA Match Ya, Day. di luar 2 nama itu siapa lagi Mas Gita, Mas Hanif? Jordi Nama-nama. sama Shane Patinama ya. Shane Patinama udah Shane bisa. Ya, kan dia udah lama dinaturalisasi belum Ya, dimainkan cuman belum sama main. sekali. Ya, yang menarik kayaknya ada kemungkinan besar naturalisasi yang lebih banyak mendominasi nih. Iya. Kalau melihat apa yang terjadi perkembangan terakhir. Misalnya Jordi Amat, Ya, Jordi Amat Erkan pasti ya, Bagot, God. terus juga Shane Patinama. 2 nama ini akan diberikan kesempatan. Kemudian Mark Locke, wih udah 6 tuh. Ya. Terus tadi yang depan pasti sudah ada pemanggilan lagi kan. Ya. Praksis yang benar-benar lokal siapa? Mungkin Asnawi. kiper Nadeo, ya. Ya kiper Nadeo, kiper kan kita Asnawi. tidak punya ini. Asnawi akan ya, Pratama Arhan juga akan Arhan di kiri. kiri. Tapi kalau ada back kiri juga ya dari salah satu naturalisasi ini kan juga memungkinkan dia main di sana, posisi di sana. Dan gua ngelihatnya adalah ya dominasi pemain naturalisasi akan kencang di sini apalagi kalau menghadapi Argentina. Ya ini pasti dilematis ya, pasti banyak yang mencibir kenapa pakai banyak naturalisasi. Tapi kalau kita melihat targetnya sangat tinggi loh. Yap. Dan ini Piala Asia nggak main-main loh, lawan udah pasti Jepang, Irak. Bahkan Vietnam begitu tersingkir dari SEA Games kemarin, mereka udah cyber kan, nothing lah bukan buat Indonesia. Tapi ini kan satu pekerjaan yang berat. Apalagi kalau kita melihat Vietnam ketika timnas seniornya diturunkan, kalau nggak salah 3 nama ya yang bermain di luar mereka. Ini kan harus satu menurut gua tantangan yang memang sangat berat sekali ya, dan pasti Sintayong ada target yang harus bisa Capai juga. Nah, gimana caranya? Kalau mengandalkan yang ada saat ini bisa jadi dia agak ragu-ragu. Belum Bisa cukup jadi untuk ini dia. yang akan diandalkan itu. Oke, dari nama-nama pemain yang kemarin SEA Games mungkin ada yang dengan performa yang baik. Marcelino mungkin pasti ya, Ya, ikut ya. Marcelino kan sering main selalu. masuk tim Timnas senior ya. utama senior Selama juga, ya. ini lawan Curaçao kan dia juga main dari bangku cadangan dan dia membuktikan dia tidak canggung main buat tim senior. Kemudian kan kalau kita lihat kan tim senior ini juga nanti Oktober akan main di kualifikasi Piala Dunia. Betul. Walaupun masih putaran pertama lawan-lawannya yang tadi yang gue bilang Timor Leste lah segala macam itu. Tapi ini kesempatan. Terus lawannya Argentina. Kan pasti juga Sintayong tidak mau, kalaupun kalah tidak mau dipermalukan kan kalahnya. Dan ini
kita lihat bahwa Curaçao kalah dengan 0-8 Dan ya. Di sepertinya 0-7 Argentina ya. juga tahu diri, nggak mungkin Ya. menang dengan telat juga. Iya, kayak udahlah 7 udah kali ya gitu, 8 udah kali Tapi ya. Uruguay juga itu Uruguay juga nggak malu-malu loh ngalahin kita 7-1. Jadi Ya. hal-hal kayak gitu yang Meskipun pasti satu gol lebih dulu ya. Iya. Iya, Boas ya. Ya walaupun hal-hal seperti ini yang pasti ingin dihindari oleh Sintayong. Pasti ya sekarang aja udah kayak orang menganggap apple to apple bahwa Indra Syafri lebih baik dari Sintayong walaupun nggak bisa disamakan ya. Karena pegangannya kan juga berbeda dan ini yang pasti ingin dihindari oleh Sintayong bahwa dia tidak mau dipermalukan bahkan lawan Argentina sekali. Ya menurut gue sih ada beberapa nama yang sepertinya pantas ya dari Siapa tim lagi, SEA Mas? Games kemarin. Irfan. Irfan Layak lah. Jauhari. Iya, Ya. layak lah. Dia kan tipikal pemain yang bukan striker murni tapi bisa bergerak melebar kan. Beberapa golnya di Liga 1 juga karakternya seperti itu. Iya, betul. Dan kalau kita melihat Sintayong suka dengan tipe kayak gitu. Dia simple, pekerja keras dan Finishingnya bagus juga ya. fight banget. Fight banget Betul. juga. Nah, dengan body-body yang selalu menang body Efektif charge. dia, Dia tipe kayak gitu. Terus Fatur Rahman. Memang kalau kita melihat Fajar Fatur Rahman di awal dia sangat berbeda di permainan di klub ya. Iya. Tapi belakangan permainannya juga tidak ada salahnya dia untuk dipanggil diberikan kesempatan. Karena Dan- lumayan dan- bersinar di SEA Games kemarin ya. Dan satu-satunya kan di bulan Juni ini. Kenapa di bulan Juni? Karena masuk September ada kualifikasi AFC Under 23. Ya. Itu kan Erick Thohir sudah Pak Erick Thohir kan udah bagi bahwa Under 23 dipegang oleh Indra Syafri, senior dipegang oleh Sintayong. Pasti kan ini akan diminta oleh Indra Syafri buat AFC Under 23 qualifiers. Tidak akan bisa bermain di match day FIFA bulan match day. September ataupun di bulan Oktober nanti karena udah Asian Games. Jadi ya itu tadi kesempatan mereka untuk bermain di tim senior hanya di bulan Juni ini. Oke, berarti akan dengan banyaknya tadi pemain naturalisasi yang diinginkan Sintayong dan udah resmi ya beberapa nama ini ya, berarti akan banyak nama besar yang akan nggak kebawa nanti di skuad timnas Indonesia. Bisa jadi ya. Tapi ada kalau kebiasaan Sintayong selama ini ya, dia kalau melihat lawan di babak pertama kemungkinan besar dia akan mencoba menemukan atau meramu, memperkirakan bahwa ini adalah timnya. Iya. Oke. Baru setelah itu pelapis atau di posisi yang sama diberikan kesempatan. Kalau melihat seperti itu kayaknya di Palestina nanti juga akan melakukan yang sama. Oke, di Palestina dulu deh. Kita melawan Palestina ya, pasti dengan komposisi yang berbeda saat nanti melawan Argentina. Tapi Palestina kan adalah gambaran nanti Piala Asia ketemu Irak lah salah satunya ya, yang secara mungkin postur dan juga gaya permainan sama gitu ya. Nah, kira-kira skuad yang pas dari Sintayong apa untuk lawan Gabungan Palestina? AFF dan Asian Games dan SEA Games ini. Iya. Ya, kalau gue lihat ya. Nama-nama yang pasti ada mungkin menurut Mas Gita Waktu atau kemungkinan AFF besar kan Dewangga nggak dibawa sama sekali karena dianggap menurun penampilannya. Waktu AFF ya. Di klub waktu itu ya. Tapi kan Dewangga membuktikan di SEA Games dia kita lihat ya diagonal pasnya justru bagus di situ. Jadi mungkin aja dicoba oleh Sintayong bahwa akan masuk Dan di sana. di SEA Games dia gelandang bertahan loh. Iya, gelandang bertahan itu Ketika di klub Di dia bek selalu kiri. berdiri. Heeh. Jadi kan ini sebenarnya Dia versatile player, dia bisa Betul. center back juga. Iya. dalam waktu yang singkat tapi bisa memerankan dengan sama baiknya. Karena seingat saya ya, ini Cemiu ya, ini ya buat Jebretin, correct me if I'm wrong gitu ya. Dia memang kalau sama Coach Indra selalu ditaruh dijadikan jangkar. Ya. Ya. Pada saat di klub makanya Tapi waktu pertandingan lawan Filipina kan dia dicoba partner dengan Rizky Ridho di center Iya. back ya. Nggak terlalu jalan waktu itu. Lini tengah yang nggak jalan karena waktu itu kan Beckham dan Marcelino dimainkan bareng. bareng dan nggak ada Makanya. jembatannya Nah, Dewangga ditaruh makanya di Dewangga belakang. terus dimainkan sebagai gelandang bertahan di pertandingan kedua dan nyetel langsung. Oke, Kalau gue ngelihatnya itu lebih karena kecelakaan Iya. gitu ya. Karena memang butuh pemain di posisi itu dan stoknya tidak terlalu banyak. Apalagi di level U22 ke bawah kalau kita lihat di klub jarang sekali loh Iya, betul. pemain di usaha itu dalam posisi yang sangat riskan. ya sangat riskan. Ini sangat krusial Ya, soalnya ini posisinya. Kalau bahasanya Indra Syafri kemarin ada beberapa dalam tanda petik yang spekulasi tapi berhasil. Ya. Termasuk dengan Fajar yang mencoba dibuat Di baik. kanan Yes. ya. Pak, tertarik dengan pemain yang baru dinaturalisasi gitu kan ada Justin Hubner ini kan nama Ivan dan juga Ivan Jenner ya. Ivan Iya. Jenner Ya, ada pilihan di lini depan tadi yang Mas kita bilang kan Sintayong nggak terlalu banyak. Ya dia pasti bisa dipastikan dua nama ini ya khususnya Rafael Struijk lah ya buat di depan akan jadi dicoba dari awal kah untuk lawan Palestina nanti? Iya, kalau gue bilang lawan Palestina ya kesempatan dia untuk dicoba di awal bahwa memang ujung-ujungnya akan banyak naturalisasi, tapi kan ini uji coba ya sah-sah aja. Dan belum ada jadwal untuk under 23 atau under 20 di bulan Juni. Jadi kesempatannya hanya pada tim Sintayong ini. Terlalu riskan nggak Mas nyoba sedangkan lawan Palestina butuh poin juga Gue kan? ngelihatnya dia ada kan diturunkan, tapi belum tentu starter. Ya, di Karena tengah-tengah ini, ya. Betul, ini laga pertama dan dia juga umurnya masih sangat muda dan dia di adu di handbook juga nggak selalu turunkan penuh kan. Ya. Sementara udah kalau kita masih di atas divisi ya, memang kelasnya memang beda ya. Tapi
gue yakin ada pertimbangan teknis yang membuat Sintayong mencoba ini benar-benar menjadi bagukan. Karena ini emang ramuan yang memang baru bisa dicoba ya di Juni ini ya. Iya. Ya kan, karena kan belum bisa nih, baru Sandy Walsh, ya Patinama, kemudian mereka berdua baru bisa dicoba di friendly match ini berarti. Dan ini kan semua permintaan Sintayong ya. Pasti dia eager ya untuk nyoba karena selama ini kan dia belum punya agenda untuk mencoba keempat pemain yang sudah jadi naturalisasi ini. Hubner nggak jadi kan karena ada permintaan dari Hubner yang tidak bisa. Oh iya benar, Hubner nggak jadi, ditempatin sorry. oleh kita. Jadi udah nggak bisa ya, Justin Hubner udah nggak Karena itu bisa. ada warna Premier League juga ya dia di Wolves ya sampai Yes. under 21. Karena gini, beberapa latihan sebelum pertandingan ya, Sintayong kadang berbeda. Kalau pelatih lain kadang bisa kita tebak ya. Artinya biasanya ada mini game gitu, pemain yang pakai rompi dengan tidak diadu gitu kan. Betul. Biasanya pakai rompi, Inti. itu yang tim inti atau sebaliknya. Tapi beberapa pertandingan yang sudah dijalani Sintayong ini ternyata tidak ada kepastian bahwa yang rompi harus inti atau sebaliknya enggak. Jadi bisa berubah lagi pada hari H. Hari H juga Iya. masih bisa berubah. Iya. Gini, dengan prestasi yang didapat oleh Coach Indra Safri kemarin di SEA Games dapat emas setelah 32 tahun, which is itu bagus banget untuk Indonesia. Dengan Coach Sintayong yang Iya. beberapa kali meleset dari target-target yang diberikan, pressure nggak untuk Coach Sintayong? Di Juli ini deh, nggak usah kita ngomongin Piala Asia dulu deh. Di Juni dengan friendly match ini akan dibanding-bandingkan Harusnya juga enggak. sih? Orang udah banding-bandingin. Dari Tapi kalau- kemarin juara udah tapi dibandingin kalau gue soalnya. ngeliat kan harusnya nggak ngeliat apple to apple kayak gitu Iya. ya. Pressure ada, tapi harusnya dia bisa mengatasi pressure itu karena apapun kan targetnya berbeda ya dan ini kesempatan bagi dia untuk bisa membuktikan bahwa kan Piala Asia targetnya juga nggak juara. Kualifikasi Piala Dunia kan juga targetnya tidak muluk-muluk ya bahwa ya memang tidak bisa disamakan jadinya karena apapun Indra Safri kan underage. Ya. Ya. Ojo dibanding-banding. Oh, jadi Jadi gini, kenapa? Ojo dibanding-banding. Kenapa? Tapi netizen tuh suka Dan Asia loh, dan Asia kan Iya. Karena gini, Rahasia. oke lah, Coach Indra Safri kemarin berhasil. Tapi disadari atau tidak, diakui atau tidak, Itu sisanya Sintayong. iya bentukan Sintayong. Ya. Sintayong memang kalau kita melihat beberapa di pertandingan sebelumnya, bahkan kalau kita melihat beberapa 1-2 tahun sebelumnya ya, ketika dia menangani tim senior pun, tim juniornya dibawa, 1-2 nama disisipkan, dan itu butuh pengalaman, itu transfer. Jadi ketika pemain-pemain ini dipanggil di bawah asuhan Coach Indra Safri, nggak banyak perubahan besar. Artinya Karena ada sudah sentuhannya dimatangkan, juga. iya. Dan Ini gue tinggal lihat dimatangkan. dari sisi fisik jelas loh gitu. Iya. Lawan Vietnam dan lawan Thailand, terutama Betul. lawan Vietnam kita menuju perpanjangan waktu itu. Gue pikir kita habis. Iya. Kita nggak habis loh. Sebelum gol yang diciptakan, gol kemenangan yang diciptakan oleh lupa gue sampai Di lawan Tovani. Vietnam. bukan Tovani. 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 Itu kan kita sampai 2-3 kali kita melakukan serangan balik dengan kemampuan fisik kita yang di atas Vietnam. Ya. Kalau final lawan Thailand kita bahkan di atas mereka ya. Itu gue kaget juga Kemampuan sih fisik lihat juga. biasanya ya Iya. dulu Indonesia udah habis duluan tuh kalau ada pertambahan waktu apa Iya. segala macam. Ini enggak Bukti, Iya. bukti paling nyata ya final lawan Thailand. Iya. Kita Iya, di atas final. menit 110 lah. Itu kan yang pemain-pemain yang jadi andal nggak terdesak, kemudian yang rambut pirang itu kan kelihatan. Dia bisa ngejar bola, tapi jalannya udah pegang pinggang. Iya, terus iya, ini iya. kan padahal kalau kita melihat pundak mereka, paha mereka rata-rata lebih besar dibandingkan main kita loh. Kan tapi terbukti Iya. endurance beda. Iya. Kan dulu pernah tuh legenda Singapura Fandi Ahmad. Fandi ya. Saya pernah ngobrol gitu kan, bahwa pemain Indonesia memang di bawah 17 tahun bagus. Tapi kalau udah di atas 17 tahun, perut ke bawah kalah dengan negara lain. Tapi itu bisa dibuktikan. Bisa Iya. dibuktikan. Bisa dibuktikan apa di SEA Dan Games mental kita. juga ya. Kalau gue Mental lihat juga. kita unggul 2 gol, kita kemasukan 2-1, kita kemasukan 2-2 di akhir pertandingan setelah merasa kita menang prank. Itu biasanya mental jatuh. Ini mentalnya nggak jatuh. Yes, itu yang luar biasa juga ya. Oke, lawan Palestina kira-kira ada semenangnya berapa persen, Mas Adib? Tim kita 55%. 55%. Kita menang terakhir udah lama banget ya, 2011. 2011 4-1 waktu itu Waktu lawan Asian Palestina. Games kita draw terus kalah penalti. Iya. Kita kalah penalti. Gua rasa sih pertandingan gede ke draw ya. Mungkin 52% kita kemampuan. Selisih 2,5 dong. Hah? Selisih 2,5 dong. Udah pasnya berapa? Tapi ini jadi yang krusial ya dibanding lawan Argentina. Bukan yang nggak krusial tapi Dan kita kan bilang akan dapat poin gede ya kalau kita menang lawan Palestina. ya lawan Palestina gede, apalagi lawan Argentina gitu. Kalau Argentina pasti mungkin banyak skuad yang akan dicoba lah untuk Tapi menambah pengalaman. apalaginya tanda petik ya. Tanda kutip apalagi lawan Argentina ini kayak menarik banget ya. Pasti sama, boleh nggak sih misalkan gue nggak tahu peraturannya dalam 2 match ini beda lagi skuad yang dibawa atau Boleh, emang harus boleh. boleh ya? Karena ada setengah friendly, skuad yang baru iya. dipanggil lagi di Friendly kan nggak ini nggak Nggak ada mengikat batas, ya? nggak mengikat ya.
Yes, gue menarik perihal gini, banyak pemain-pemain juga yang yang setengah musim kemarin dari luar, abroad, kemudian balik ke Indonesia. Salah satunya Egy. Ya. Egy kan nama yang beberapa tahun ini selalu ada di label timnas lah. Iya. Nah kemarin bersama dengan Dewa nggak terlalu kelihatan menurut gue. Ada kans dia masuk lagi atau ada kejutan nama-nama besar seperti Egy nggak lolos masuk dipanggil Sintayong? Kalau melihat posisi dia, Stockman kan nggak butuh banyak. Iya. Ada kan dia dipanggil lagi, cuman belum tentu starter. Iya. Oke, Iya. Mas Gita? Ada 2 yang nurun ya sebenarnya sejak mereka balik ke Indonesia kan. Witan juga belum tampil. Belum seperti ngecun Witan. banget lah. Nah, juga Egy. Tapi dengan Sintayong bisa mencoba segala macam pemain di sini kan. Kalau peraturan friendly tergantung negosiasi pada saat match coordination meeting ya. Bisa Oke. semuanya 11-11-nya diganti. Jadi gua rasa sih ada kesempatan. Tapi untuk kan itu. Witan di SEA Games udah masuk dalam squad SEA Ya, Games. At ya. least ada label emas SEA Juara, Games. ya. Gini, Iya. Ya kalau kita dari skill, dari kemampuan dia dibutuhkan oleh Coach Shin nggak? Dari skema yang dimainkan oleh Coach Shin selama ini, Mas? Kosin senang sih sama dia. Tadi seperti yang gue bilang tadi, Ah. pemain di posisi dia kan nggak banyak. Nggak banyak, yang bisa skill atau berpengadilan nggak banyak. Artinya dia tetap dipanggil. Cuman apakah dia starter atau enggak? Nah itu yang jadi Itu yang pertanyaan. Di pertanyaan. AFF pun dalam 2 pertandingan terakhir kan dia nggak starter. Iya. Waktu lawan Vietnam home, lawan Vietnam away dia kan nggak starter sama sekali. Dia dimainkan pada saat udah ketinggalan lawan Vietnam atau pada saat kita mencoba mematahkan deadlock 0-0 di GBK. Jadi udah lama dia juga nggak starter. Setelah 2 pertandingan awal dia starter, dia banyak tidak bisa menyelesaikan peluang ya dia nggak starter jadi. Yes, Dan memang penampilan individu setelah mereka kembali bermain di Liga 1, Belum terlihat kalau nggak ya. salah ya itu masih bagusan si Witan ya. Iya. Cuma menit playnya, Menit playnya lebih banyak, golnya juga lebih banyak, Witan. Ditambah lagi juga performa tim juga sangat berpengaruh kan. Betul. Persija masih Persija lagi lebih bagus dibandingkan dengan Dewa. Ini menariknya kita akan lihat gimana hasil press conference besok ya, berarti Mas Hanif ya. Jadi di Ya. jadwal PSSI ya melakukan press conference. Agendanya adalah sebenarnya Yang utama lebih pada pengumuman soal kualifikasi Piala Asia ya. Kualifikasi Piala Mudah-mudahan Asia. ada tambahan pengumuman soal itu. karena gitu kan. tapi nggak mungkin media nggak nanya perihal itu karena Pasti. iya kan. Pasti itu akan jadi makanan media pasti. Yes, jadi akan kita tunggu apakah lawan Argentina ini resmi diumumkan juga besok, mainnya di mana, jam berapa, war tiketnya kapan, karena gue yakin nih Indonesia menjadi negara yang mendatangkan Argentina. Ya. Dan gue yakin penontonnya bukan hanya dari Indonesia. Kayak negara di Malaysia, Singapura, Ya, ya semua pengen ASEAN lihat ya. lah. ASEAN pasti kayak kita ada kayak Agustus nih Liverpool datang ke Singapura. Banyak tuh fans Liverpool di Indonesia Indonesia yang juga akan datang ke berangkat. sana, ya. Pun gue yakin fansnya Lionel Messi dari pemain Jangan Argentina kan- lainnya bahkan ke sini. Jangankan dari luar, di internal kita aja juga itu sudah animo sangat tinggi. Nggak Bahkan sempat ada, Mas bisa presentikan nggak? Lah, Iya. saya Mas juga ini- pengen nonton apalagi. Emang, Nggak betul. banyak seperti Iya, itu ya. jadi akan ada war ticket, tungguin aja ini nggak kalah heboh dari war ticket. Mungkin akan ada lagi sosok dari siapa yang di Indonesia mungkin yang rayu jadi 2 hari mainnya untuk Argentina, kita nggak tahu ya. Siapa tahu kan kalau animonya luar biasa, ya 10 menit habis tiketnya jadi 2 hari mainnya. Kita nggak Waduh. tahu. Jadi 20 20 juta. Oke, itu ya nanti pokoknya kita lihat dari hasil press con besok seperti apa dan kita tunggu juga skuad yang dirilis oleh Coach Sintayong untuk melawan Palestina dan juga Argentina. Di balik apapun itu agendanya kita tetap support timnas Indonesia supaya lebih baik lagi, intinya itu ya Mas ya. Kita geser ke Liga Indonesia yang sudah sebentar lagi ya Mas, kurang lebih 1,5 bulan lagi ya kalau berdasarkan keterangan Pak Erick Thohir terakhir ya. Tadi sudah disebutkan 39 hari lagi, 39 5 jam lagi. 39 hari, 5 jam berarti Tuh, by the udah pakai time. jam dia nyebutnya. Iya, Berarti by the dia tahu time ini tuh. tayang. Dia tahu kick off-nya jam berapa itu udah. Iya, pokoknya by the time ini tayang ya 39 hari lagi. Ya. Udah 5 jam yang lalu. Ya, itu tanggal 1 Juli. 1 Juli, Ya kan? ya. Banyak pemain, banyak klub-klub sekarang yang lagi bernegosiasi dan lagi kejar-kejaran juga untuk melengkapi skuadnya. Dan kalau gue perhatiin di bursa transfer, di sosial media dan lain-lain yang paling ngegas salah satunya adalah PSS Sleman. Ya. Ini PSS Sleman udah ganti pelatih, terus juga ada Jonathan Bustos dan Esteban Vizcarra nih. Ini gimana? Nih juga asisten pelatihnya menarik ya. Coach Akmal. Ya, Bang Bes tuh kayak, masa Coach Akmal pelatih nih gue juga gitu Bang Bes. Dia juga akhirnya ngambil kerjaan itu. Itu berarti Oke. Dagri dan DPI kehilangan 2 panit tuh berarti. Iya, oke. Ini pengen tahu dampak besar apa yang bisa dirasakan oleh PSS dengan mendatangkan nama-nama ini.
Sleman ini setelah akhir kompetisi kemarin nggak berbeda ya. Ya. Mereka bahkan sudah mencari pemain sebelum pelatih datang. Jadi pemain dulu dicari Ya, sama dua nama manajemen. si Busto sama itu didatangkan sebelum pelatih, baru setelah itu mereka mendatangkan pelatih, mengumumkan secara resmi soal pelatih, bahkan staf ofisial yang lainnya. Tapi menarik, kalau kita melihat Sleman ini kan di musim lalu bisa dikatakan akhir kompetisi mengecewakan. Mereka sebenarnya dari sisi materi harusnya bisa bersaing di mediocre. Putaran pertama bagus, tapi justru putaran kedua mereka terseok-seok. Ya kalau nggak salah peringkat Hampir 16 di bawah ya. dia. Yes. Iya. Dan kalau kita melihat wajar lah kalau mereka langsung bongkar pasang secara berlebihan, apalagi pressure supporter di Sleman itu kan hampir sama dengan Keras The Big mereka. Five kan. Ya. Jadi tuntutan menang tuh selalu ada. Bahkan konon kabarnya suara supporter itu sangat berpengaruh di penentuan Pemain juga, ya. atau pelatih. Iya. Nah, maksudnya Bahkan bukan nanti- cuma pemain pelatih ya. Bahkan mereka sampai manajemen pun mereka akan kenceng ya. Oh, oke. Sama Ya, PSS. ya. Tahun lalu lah contohnya. Terus kalau gue lihat Jonathan Bustos dan Esteban Vizcarra. Vizcarra, terlepas apapun klubnya, Madura United kan nggak naik-naik juga setelah mereka bagus di awal musim. Yes. Tapi kan Esteban Vizcarra setidaknya di setengah musim pertama bisa membawa timnya untuk Yeah. bisa bersaing. Dan jadi secara individu dia oke. Jonathan Bustos juga sama. Yes. Dan ini rasa-rasanya pembelian cepat yang tujuannya adalah untuk mengangkat performa dari PSS. Oke, pelatih pun akhirnya langsung diganti ya. Coach Seto Iya, diganti iya. dengan pelatih asal Rumania, Marian Cucciaroni Mihail. Nah, ini karir di Timur Tengah ngelihatnya gimana, kan banyak karirnya dia di Timur Tengah kan. Melihatnya Gini, gimana Mas? kalau Gita kita dan Mas? melihat banyaknya pelatih asing yang ada di kita ya, terutama pelatih asing yang setidaknya ada berpengaruh signifikan ke klubnya, rata-rata sudah mengenal sepak bola Asia. Itu yang Oke. mencoba dilatar. Kultur sepak bola Asia sudah dikenal sebelumnya. Jadi ketika menangani tim Indonesia, itu sudah ada perubahan yang terlihat sangat ada perbedaan. Jadi kayaknya kalau menurut Mas Hanif efektif ya? Akan efektif perubahan pelatih ini ya? ya ditunjang dengan kebijakan mendatangkan pemain yang luar biasa, ya. harusnya itu lebih Mas efektif. Gita? Ya sama sih gue bilang. Terus dia kan juga cepat ya. Tadi dua pemain yang sudah malang melintang di Liga Indonesia didatangkan dengan cepat. Terus masih ada lagi pemain Jepang, Keisano ya yang didatangkan juga. Ini artinya dengan kemungkinan memainkan lebih banyak pemain asing sekarang yang juga gue agak Secara regulasi. secara regulasi yang juga agak kurang mengerti. Gua mengerti kok, gua mengerti kok. Ya. Jadi ada naturalisasi beda, pemain asing Iya, beda. Nah, itu dia cepat sekali mendatangkan. Dan ini kesempatan bagi mereka untuk mengisi squad ini, sehingga squad ini ya balik-balik lagi yang kata Hanif tadi. Kalau berhadapan dengan supporter Sleman, mereka intinya adalah ingin ada di jajaran setidaknya 7 besar atau 6 Iya. besar bahkan. Karena, itu target iya, utama mereka. Pressure supporter Sleman itu memang luar biasa ya. Bukan hanya di home ya. Di tandang pun mereka mendukung. Iya. Away. Jadi artinya ini fair gitu. Iya. Mereka nuntut lebih. Mereka juga Mereka memberikan pengen hasil lebih. ya. juga Jadi, di lapangan. Gue kan lihatnya perubahan yang bukan bahasanya bukan apa ya, bukan terburu-buru ya, tapi mencoba dengan hasil yang lebih konkret. Ya siapa tak, semua udah tahu lah Bustos itu siapa. Ya. Bisa jadi kalau kita melihat Sleman itu kan selama satu musim dia punya dua penyerang yang dua playmaker. Yang pertama Valente pindah ke Persebaya, Ya. kemudian diganti dengan SPSIS. Yang menurut gue sebenarnya nggak gagal juga, tapi kita lihat Tidak bahwa puas mereka. betul dengan pemain yang sekelas itu, sebrilian itu mereka masih kurang puas. Yes. Dan Bustos ada di masuk itu, karena kita tahu sebelum di PSS Bustos kan diisukan ke Persija kan, tapi nggak tahu tiba-tiba begitu ada dia pemain langsung di-share. Nah, ini menarik ya kalau untuk PSS, kita lihat gimana nanti di musim depan ya. Dan mereka tuh kan benar-benar bersuara ya kalau gue lihat supporternya. Gue pernah nonton lagi produksi pertandingan mereka. Itu yang namanya kurva North itu kosong sama sekali, sampai gue tanya kenapa? Karena mereka perang dengan manajemen soal kebijaksanaan. Jadi, Sampai segitu sampai eratnya segitunya berarti ya. mereka. Ya, gitu. ini harus Dan diacungi pernah jempol dua sih. laga kalau nggak salah, ketika Sleman kalah, selesai pertandingan tidak meninggalkan stadion, tapi balik badan. Oh, Iya, jadi betul. nggak kabur Iya. tapi tetap di stadion Iya. tapi balik badan. Oke, kita geser ke Borneo, ini menarik karena mendatangkan Nadeo. Nah, Nah, dia kan bekas mereka juga Benar, ya. Mantan kembali, mereka, ya. kembali. mereka. Ya, nih, Nadeo gimana Nadeo kembali ke Borneo menurut kalian? Maringga yang balik ke Bali ya. Maringga balik ke Bali United juga. Kembali ke Bali Bukan dia. balik, Iya, ke Bali. Ya, Bukan kembali ke Bali ya. Iya. Kembali nih, dia. nih kita lihat nih. Jadi ada dari Bali United ya, Taufik Hidayat, Tegar, kemudian ada Maringga. Dan dari Borneo ada Leo Lelis, kemudian juga tadi Nadeo ya, dan juga nama-nama lainnya. Dan di Persebaya pun kita lihat nih. Yang paling baru ada Ferdinand Sinaga ya. Bahkan Ya. ada Ferdinand Sinaga di Persebaya.
Dan paling banyak juga keluar Persebaya. Gimana Kalau kalian gue lihat lihatnya ini? Persebaya itu jeli ya. Wildan kemarin di Persita luar biasa. Padahal awal masuk Persita dia bukan siapa-siapa, dia banyak yang tahu. Tapi bagaimana dia meskipun lebih banyak turun dari bangun cadangan, tapi sangat produktif. Gue ngelihatnya yang perlu disoroti Persebaya ini. Oke. Kemarin dengan materi yang ada mereka bisa bersaing. Sekarang dengan nama-nama yang benar-benar sudah diperhitungkan dengan matang. Apalagi di belakangan mereka sudah dapatkan Daimo. Bahkan isu terakhir siapa? Ibu Nevo akan ke Persebaya dengan status pinjaman. Tapi mereka juga banyak kehilangan ya sebenarnya. Iya. Itu kasus Persebaya lah, mereka kehilangan Ricky Kambuaya. Rizky Mereka Ridho. Sekarang Rizky Ridho. Kemarin kan dia Kambuaya dan Irianto kan. Iya, Yang langsung harian diambil hilang oleh kan. Persib. Ya intinya mereka yang benar-benar hilang. Kalau Nadio sih udah lama ya disinyalir kabar dia nggak betah Di Bali. Di Bali United. Ada semacam ketidaknyamanan dengan sang pelatih sehingga mau tidak mau kan banyak dicadangin juga kan setelah masuk bulan Januari setelah putaran kedua. Iya, Maringa akan ketika cocok. putaran dianggap turun, Iya. dia lebih banyak balik cadangan. Yes, Maringa akan cocok Maringa di Bali United kita Dia lihat. sih salah satu shot stopper yang paling bagus ya di liga ya. Jadi gua rasa sih akan cepat. Sekelas Maringa itu dimanapun timnya pasti dia Iya. tampil optimal kan. Dan Nah, dia ini- tenang, kemudian dia tipikal kiper yang bisa build up kan. Iya. Dan kita lihat di Bali United nama-nama besar loh. Ada Sandi Sute yang keluar ya, Rizky Pelu, Lerby, Leo Tupamahu. Ya, ini juga Ini luar emang- biasa. Gunawan, Dwi Cahyo juga. Wellington kan dianggap juga nggak Haryono berhasil juga. ya. Apa? Nah, Wellington kan dianggap nggak berhasil kan. Iya, Wellington nggak berhasil. Oke. Satu Tapi lagi yang lain kalau nama-nama kalau besar. iya, kalau kita lihat Bali yang tidak diperpanjang ya, rata-rata kan di atas 30 tahun. Iya. Oke, benar. Dari nama-nama pemain ini di atas 30 tahun rata-rata ya. Iya. Ini udah apa ya? Udah wacana lama kayaknya ini. Ya. Dan pasti dengan penampilan kemarin manajemen masih inilah berubah lah. Apalagi mereka sekarang udah punya lapangan latihan yang cukup mewah. bagus Artinya- banget mereka, itu mereka kan training 8 kali centernya. kalah ya, nggak diterima juga ya buat Betul. sebuah tim juara bertahan 2 kali, mereka sampai kalah 8 kali. Ada nama-nama baru berarti yang akan menjadi incaran Bali United Itu ya, dengan tiga banyak ya, Pak. yang banyak yang dilepas. Kalau melihat sama ini, Bali itu kan sering kali dia mendatangkan nama-nama besar, tapi biasanya akan dimulai last minute. Iya. Ya. Mendekati penutupan bursa transfer, mereka bisa menggait nama-nama yang selama ini tidak dipertimbangkan publik. Itu yang mengagetkan surprise Iya. itu ya. Nah, itu kan kalau tadi dari tim Persebaya, Bali dan juga Borneo. Nah, kalau kita lihat nih Persib, Persija, PSM gimana yang musim kemarin bersaing di 3 besar, bahkan Persib udah dapat yang terbaik, best. Wah, itu wah iya bener ada nama Bang Bes ya. Bener. terbaik tanda kutip maksud gue. Iya, dapat asisten pelatih ya karena ya. Dan ini Persib masuk ada Edo. Yeah. Edo nih luar biasa saat di Rans menurut gue ya. Dia Gareth Bale-nya. Ya, ada Rian Kurnia, ada Putu Gede juga masuk. Ini Ya. sih belum terlalu banyak nama-nama bagus. Ya, Rizky Ridho ya. Persija salah satunya kan mereka pasti memperkuat lini belakang mereka. Akbar juga Rizky belakang Ridho. kan? Ya, Akbar dan Akbar Rizky juga ya, belakang. dua-duanya pemain belakang. Mereka ada Rizky Dan Ridho, pemain ada muda. Dan muda benar. dan ada M Ferrari sekarang. Ferrari Benar-benar benar. muda. Kemudian tapi di sini juga kemarin kabarnya selain dari Birrul Walidain, terus Rahmat Niko, Osvaldo dan Barnabas, ini juga dari Jerman Behrens ya. Behrens tuh akan cabut Ya, karena tidak sesuai dengan iklim dan lain-lain. Berarti kehilangan lagi nama besar. Akan mengejar banyak pemain juga ya. Tapi Thomas Doll juga banyak kan pasti relasinya, pasti akan ada nama-nama lain. Nama-nama besar akan Iya, menyusul. terutama pemain asing ya. Biasanya memang ini tidak terkesan awal, tapi benar-benar jeli dalam Bra, coba bermain. PSM tadi, Bra. Dan gue lihatnya ini yang jadi kejutan dari Persija nanti. Itu kejutan. Gue sih yakin akan banyak kejutan lagi dari Persija. Ini Nah, bakal- PSM menarik banyak yang keluar. Akan lebih banyak lagi kayaknya. Akan lebih banyak lagi, tapi belum ada satupun Bang. pemain yang dikonfirmasi untuk masuk. Juara loh ini. Ini adalah tim juara loh. Akan rombak habis-habisan atau gimana menurut kalian? Sampai dengan detik ini belum ada nama yang diumumkan. PSM kemarin pemain lokalnya kalau kita melihat mereka mengambil dari akademi Ya. atau pemain muda di liga di bawahnya yang ada di sekitar Makassar dan sekitarnya. Berdasarkan pengalaman itu, tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan dilakukan lagi. Akan Mungkin diambil lagi. perubahan yang sangat signifikan di pemain asing ya. Kalau kita melihat praktis hanya 2 nama yang bisa dikatakan aman ya, tapi Ya. selebihnya akan dinilai lagi. Sama Mas Gita juga Ya. gitu. Ya, sama. Ramadan gue nggak yakin akan stay di sana ya. Kalau ngelihat Ramadan Sananta. Iya. Karena Pasti kemarin kan diinginkan di mana-mana dia pasti. dengan penampilan di SEA Games apa lagi ya? Kita lihat. Apakah nama kejutan tadi yang dibilang Mas Hanif di Persija? Ya sebenarnya gambarnya udah tahu sih, tapi jangan diomong di sini. Ini fix Ramadan Sananta Persija. Hah? Persija. Nggak tahu kalau jangan dulu, nggak jangan mau dulu. konfirmasi doang Mas Hanif.
Oh, tahu PSIS Mas Gita? Nggak tahu juga. Oh. Karena kalian udah ngobrol banget sama Dewangga. Karena konon kabarnya begitu sukses saat ini ya. Ya. Harganya naik berlipat-lipat. Oh, langsung Gitu, naik, agennya iya. langsung naik. Padahal dia dari PSM kan sebelumnya dari Persikabo kan. Persikabo, ya. Sebelum Persikabo dia Liga 3. Ya. Persikabo pun juga jarang diturunkan karena kalah persen dengan Zero. Iya. Jadi begitu Kalah sama Dimas Derajat juga. betul. Derajat. Begitu pindah ke PSM dapat starter, potensial, Juara timnya, harga naik. SEA Games top score, harga naik. Ya bisa kemana aja dia, bisa ke Solo juga. Karena kan pasti ada pemain, ada yang Sebut lagi ya. Sebut lagi biar rumor aja. Tapi feeling gue sih, Itu tadi Hanif kan pernah bilang bahwa ini Bali United punya kemampuan untuk beli pemain dadakan. Nah itu bisa juga ke sana. Nah, tapi kalau kita lihat ya, entah jaketnya Mas Gita atau warna bajunya Mas Hanif yang akan menjadi kode kemana Ramadan Salanta setelah ini. Ya, oke, thank you Mas Gita, Mas Hanif, thank you banget, dan juga Jumretim tentunya terima kasih dan support terus untuk sepak bola dalam negeri ya. Dan jangan lupa selalu menonton Dep Dagri. Dias Danar, Mas Hanif dan juga Mas Gita cabut dulu, sampai ketemu lagi. Dah.